Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali kami berdua kembali hadir menyapa Anda dalam Damai Indonesiaku siang hari ini, yang alhamdulillah berkesempatan siang hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali, persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi mengenai bagaimana setan itu mengganggu kita, menggoda kita untuk selalu sifat ragu-ragu. Itulah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu ragu-ragu temannya setan. Dan insya Allah guru-guru kita alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada guru kita Ustazah Ebira Hasanatina, kemudian juga Kiai Haji Haris Hakam, dan Ustadz kita Saiful Islam Al-Payage. Iya betul sekali. Damai Indonesiaku hari ini hadir langsung dari Masjid As-Sajadah di Jalan Pondok Cempaka, Villa Melati di Lengkong Serpong, Tangerang Selatan. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsud fil wujudi karamuhu wa isanu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati para asatid wal asatidah, para hadirin wal hadirat,
Bapak Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh terbesar bagi kehidupan manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah setan. Setan memiliki berbagai macam cara, berbagai macam agenda, berbagai macam program untuk bagaimana mempengaruhi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada dua target yang memang ingin dicapai oleh yang namanya setan. Yang pertama, bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak memperdulikan Allah, sudah tidak memperdulikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih tidak memperdulikan syariat Allah, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini target yang pertama. Target yang kedua, bagaimana setan laknatullah alaih, bagaimana dengan segala macam bisikan-bisikannya agar seluruh makhluk Allah, terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti yaumil akhir menjadi temannya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setan dengan begitu, dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia tidak hanya sendiri masuk ke nerakanya Allah, tapi bagaimana dia mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sehingga para hadirin wal hadirat, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas mewanti-wanti persoalan ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas. Masuklah dalam syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan nanggung-nanggung. Secara totalitas kita masuk dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diberikan waktu dan kesempatan kepada setan, kita betul-betul masuk secara total dalam Allah, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini diteruskan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan, karena innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sebenarnya musuh kita sebenarnya adalah setan. Sejak kita lahir ke dunia ini sampai nanti kita menghadap kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tidak pernah berhenti untuk mengganggu dan menggoda kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan, memberikan resep-resep agar kita ini tidak tergoda, tidak masuk dalam golongan-golongan setan laknatullah alaih. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat, yang pertama adalah bagaimana kita membentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi setan ini Bapak Ibu yang paling dia takuti adalah dzikir, Pak. Yang lain tidak ditakuti sama setan. Kadang-kadang saya pernah masuk itu, ada di rumah orang, di pintunya dikasih bawang merah, bawang putih, ada cabai besar. Lah, Bapak Ibu, setan itu nggak takut dengan yang namanya sambal, yang namanya bawang. Jangankan itu Bapak Ibu, neraka saja dilawan. Neraka saja dilawan sama setan. Yang hanya ditakuti oleh setan adalah dzikrullah. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di rumah kita baca Al-Quran, insya Allah setan akan lari. Ketika kita di kantor baca dzikir kepada Allah, insya Allah setannya akan menghindar. Di sekolah kita dzikir kepada Allah, insya Allah lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi inilah benteng-benteng yang bisa kita hancurkan yang namanya setan. Yang lain tidak ada. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita betul-betul meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasulullah, meyakini kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini memberikan bisikan-bisikan agar ragu kepada syariat Allah. Maka satu-satu jalannya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah adalah benar. Masalah kehidupan disampaikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan diberikan rizki yang ia tidak disangka-sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Karena sholat memiliki efek yang sangat luar biasa. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi dalam hidup ini kalau banyak masalah Bapak Ibu, berarti mesti kita perbaiki sholat. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan-setan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saiful Islam Al-Payage yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya betapa betul-betul atau benar-benar tipu daya setan begitu nyata, begitu membuai kita agar terbujuk dalam tipu daya setan agar mendekati dosa-dosa kecil maupun dosa besar, termasuk membuai diri kita untuk selalu was-was atau ragu-ragu. Itulah mengapa setan sangat menyukai orang-orang yang meragu. Dan insya Allah nanti selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Dan pemirsa Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda berikut yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Inako Mini Jelly, jelinya kita semua.